Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih Dan cuci tangan pakai sabun. Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu Baru. berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini, tepat di hari Senin tanggal 26 Desember 2022. Ya, kembali lagi Alil akan menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai. Ya, di malam ini tentunya di Bincang-Bincang Santai, acara ini didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru, bersama dengan Humas Dinas Dinskominsta Kabupaten Baru dan IGA Radio. Dan tentunya pada malam ini saya tidak sendiri, namun saya berdua di sini. Ada tamu kita yang dari jauh ini malam ini sudah datang ke studio. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Haji Amir MM
Ya, beliau adalah Kepala UPT Puskesmas Madelo. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tabe ya mungkin bisa. Ya, kita ulang dulu. Siapa tahu masih ada yang belum dengar suara ini. Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Pak Dok? Alhamdulillah. Iya, jauh-jauh ini dari Madelo. Ya, dari Madelo tentunya hadir di malam ini untuk memberikan informasi terkait dengan stunting. Adapun tema kita Madelo dalam penurunan stunting di di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru. Dok, mungkin bisa menginformasikan ke saudagar ini sudah berapa lama di Puskesmas Madelo ini? Saya di Madelo bertugas itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saya jadi kepala puskesmas itu kurang lebih 10 bulan. Jadi saya dilantik itu bulan 2 tanggal 7. Belum cukup 1 tahun. Belum cukup 1 tahun. Iya, alhamdulillah. Iya. Dan malam ini Mas Madelo ini. Iya, dalam penurunan stunting di Kecamatan Balusi. Iya, tentunya ada trik-trik mungkin yang ingin disampaikan kepada saudagar IGA. Ya, perlu kami sampaikan bahwa pendengar ini kata atau panggilannya ini adalah saudagar IGA. Saudagar IGA. Iya, saudara pendengar. Iya. Mungkin sebelum kita masuk tentunya di acara ini, tentunya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan stunting di Kecamatan Balusu. Ya, khususnya di daerah UPT Puskesmas Madelo. Iya. Jadi mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan di malam ini, dan untuk itu saya berikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat saudagar IGA Radio dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Amir, Kepala UPT Puskesmas Madelo. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Mungkin selama ini kita biasa mendengar kata-kata stunting, karena stunting memang ini adalah permasalahan secara nasional, di mana perlu ada akselerasi atau upaya untuk menurunkan ini stunting, karena dampak yang ditimbulkan stunting di kemudian hari itu cukup besar. Saya sedikit menyinggung apa itu stunting. Stunting itu adalah suatu kondisi kegagalan pertumbuhan. Kegagalan pertumbuhan diakibatkan karena kekurangan gizi yang cukup lama atau kronik, disertai dengan infeksi yang sering berulang. Nah, itu stunting secara definisi. Tentu banyak masyarakat yang biasa bertanya bahwa ciri-ciri stunting itu kan pendek. Nah, jadi kalau pendek apakah itu stunting? Nah, sedikit saya luruskan bahwa stunting itu sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Nah, itu dulu pertama. Karena kenapa? Dua permasalahan yang ada dalam stunting ini. Pertama itu permasalahan pertumbuhan secara fisik, dan yang kedua pertumbuhan otak atau kognitif. Nah, yang perlu
diwaspadai atau dampaknya yang berbahaya itu adalah stunting karena perkembangan otak yang terlambat atau keterlambatan dalam perkembangan otak itu yang perlu kita waspadai. Karena kenapa? Karena ke depan 23 sampai 25 tahun ke depan itu akan menimbulkan namanya lost generation, yaitu generasi yang hilang atau generasi yang tidak bermanfaat, atau bisa disebut dengan generasi yang tidak bisa tidak bisa bersaing di kancah global. Nah, itu yang dampaknya stunting. Terus selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri itu stunting? Yang pertama itu bisa kita lihat secara garis umum, yaitu tinggi badan itu tidak sesuai dengan umur seusianya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, dia punya malas belajar, tidak aktif. Jadi biasa teman-temannya bermain di luar atau di mana, dia tetap tinggal dengan kesendiriannya. Dia tidak membaur dengan seusianya, lesu. Dan yang paling utama itu terjadi gangguan pertumbuhan, gampang kena penyakit, dan bahayanya nanti kalau ke depan itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit metabolik ya, atau biasa disebut dengan penyakit gula, diabetes mellitus, hipertensi atau tekanan, atau bisa juga kegemukan. Itu kalau sudah besar itu ditimbulkan karena stunting ini. Nah, di baru itu agak cukup tinggi angka stunting, terutama di daerah Balusu atau daerah saya bertugas. Makanya saya selalu berpikir untuk melakukan sesuatu semacam inovasi. Ada sanitarian, ada promkes, ada gizi. Nah, beberapa profesi ini saya bentuk menjadi satu tim, namanya TPS, tim pencegahan stunting. Oh, TPS. Tim pencegahan stunting. Bukan TPS tempat pemungutan suara tadi. Ya, ini beda lagi ini. Beda lagi ini. Nah, inovasi ini saya bentuk karena pertama di daerah saya cukup tinggi. Akhirnya saya berinisiatif untuk membentuk tim itu dengan terintegrasi. Jadi terintegrasi. Jadi profesi satu yang lain itu sama-sama terkonek. Nah, jadi misalnya seperti ini, bahwa chatting itu atau calon pengantin itu sebelum melakukan acara pernikahan, biasanya kan 1 bulan sampai 3 bulan itu dia datang di puskesmas itu untuk semacam mengambil rekomendasi. Nah, disitulah nanti kita konseling, ada konseling, nanti kita bekali pengetahuan kesehatan secara umum. Kita juga melakukan pemeriksaan fisik, yaitu tekanan darah, suhu, nadi, semua kesehatan secara menyeluruh. Nah, itu nanti kita periksa dan kita catat nama, alamat, tempat tinggal. Terus selanjutnya akan tetap kita lakukan juga pemeriksaan lab
Semua nanti tercatat di situ nanti untuk persiapan melakukan pernikahan. Jadi misalnya kalau pada saat dilakukan pemeriksaan itu sudah kita temukan misalnya ada salah satu penyakit, itu kita secepatnya untuk mengobati. Tapi kalau misalnya normal, itu tetap kita melakukan pemantauan. Jadi misalnya 1 bulan sebelum melakukan pernikahan, nanti misalnya 2 bulan 3 bulan ke depan itu kita telepon, kita pantau apakah dia sudah hamil atau tidak. Kalau dia sudah hamil, itu nanti kita edukasi untuk selalu datang di puskesmas berobat secara rutin, terus atau datang di posyandu. Tapi karena ada tim ini, itu nanti akan saya bikin jadwal untuk langsung turun ke lapangan, ke rumah calon pengantin yang sudah hamil ini. Langsung datang dengan beberapa profesi untuk melihat dan memantau apa sih kehidupan dalam keluarga ini. Misalnya dalam satu rumah itu ada beberapa orang tinggal, bagaimana kebiasaannya, bagaimana penyajian makanannya, bagaimana lingkungannya. Semua tim ini bekerja dengan keilmuannya masing-masing. Misalnya contoh, dalam satu rumah itu apakah dia tinggal satu keluarga atau beberapa keluarga? Kebiasaannya apa, misalnya apakah dia merokok atau tidak merokok. Misalnya kalau merokok, ya bagaimana kita mengedukasi untuk merokok di luar, jangan merokok di dalam. Karena ke depan asap rokok juga itu mempengaruhi juga stunting. Kalau selalu terpapar dengan asap rokok. Terus yang kedua, bagaimana penyajian makanannya, apakah memang seimbang atau tidak. Karena ini permasalahan juga ini. Karena saya perhatikan kalau cukup gizi secara umum sebenarnya di kabupaten kita itu cukup tersedia itu sandan dan pangan kalau persoalan gizi. Cuma penyajiannya mungkin yang perlu dirubah sedikit penyajiannya untuk sama-sama namanya seimbang antara gizinya ini, vitamin dan mineralnya dan lain sebagainya, karbohidrat, lemak dan asam aminonya itu harus mungkin seimbang. Nah, ini semua tim ini akan memantau karena ada juga tim gizi di dalam di situ. Terus bagaimana dengan lingkungan sekitar rumahnya? Apakah bersih atau tidak? Bagaimana jambannya, ada atau tidak? Yang tidak kalah pentingnya itu persoalan kualitas air minum. Apalagi sekarang sudah musim hujan. Bagaimana air minumnya di sana? Apakah pakai sumur atau tidak? Apakah dimasak atau tidak? Karena kesemua ini bisa menyebabkan stunting, karena stunting itu adalah multifaktor, penyebab multifaktor. Jadi bukan hanya dari segi kesehatan saja yang menyebabkan anak stunting, tapi lingkungan di sekitar kita juga itu yang kurang higienis yang bisa mempengaruhi cakal bakal nanti ke depannya untuk melahirkan anak stunting. Nah, kembali tadi saya persoalan tadi itu tim ke rumah. Nanti kalau sudah dari rumah lagi nanti itu nanti kalau sudah ada permasalahan di lapangan, inilah nanti saya akan bawa ke lintas sektor. Ada di situ kecamatan, ada camat ya, ada kepala desa, tokoh masyarakat, ada polisi, tentara, ada tim penggerak PKK kecamatan dan lain sebagainya. Kesemuanya ini nanti saya sampaikan bahwa permasalahan ini yang terjadi dalam si A. Bagaimana nanti solusinya? Karena terus terang ini stunting bukan persoalan 1-2 orang, tapi persoalan kita bersama. Semua elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam pencegahan stunting. Kalau cuma bukan orang kesehatan saja atau BKKBN dan sebagainya itu ndak mumpuni untuk pengenaan stunting, karena ada hal-hal yang di luar ranahnya kesehatan mempengaruhi penyebab stunting, tapi bukan ranahnya kesehatan begitu, tapi ranahnya dari yang lain atau pemerintah setempat. Apalagi sekarang desa sudah menganggarkan 10% memang untuk
penanggulangan ini stunting. Ya. Iya. Ya, mungkin itu barangkali sedikit saya sampaikan Iya. Terkait dengan stunting dan inovasi yang ada di Puskesmas Madelo. Iya. Iya. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada, ya tadi sudah kita dengarkan sama-sama apa itu bahaya dari stunting, kemudian bagaimana cara mencegahnya nanti, ya tentunya kita bincang-bincang di acara ini. Kemudian juga terkait dengan inovasi dari Puskesmas Madelo ini, yaitu ada TPS, tim pencegahan stunting, tim pencegah stunting. Iya, tim. TPS itu saya kira itu TPS tempat pemungutan suara. Tapi ini tim pencegah stunting. Iya. Jadi yang saya dengar tadi adalah ini menarik sekali, yang nanti di awal untuk menyentuh ini calon pengantin ya, mulai dari calon pengantin. Kalau nanti dibekali beberapa untuk mungkin pemeriksaan kesehatan atau ini pemantauan dengan di lingkungan sekitar, ya sampai di situ ternyata. Iya. Dan tentunya ada tadi disampaikan adalah beberapa faktor stunting ini, yaitu ternyata bukan cuma gizi seimbang, tapi faktor lingkungan juga yang ya. Jadi saudara Iga dimanapun Anda berada, tetap saja bersama kami, karena selepas yang tentunya iklan layanan yang akan lewat, kita akan kembali lagi menemani Anda di acara Bincang-Bincang Santai. Namun untuk Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa melalui WA di 081144882211, atau bisa juga melalui kolom komentar di halaman Facebook IGA Radio, atau di YouTube kami di IGA Radio. Jadi yang ingin bertanya silakan, bisa di situ ketik yang ingin ditanyakan terkait dengan stunting. Baik, untuk Anda semua tetap saja bersama kami. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu nggak apa-apa, asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih,
dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya, Dr. Gigi Haja Hasna Syamars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai tentunya di malam ini dengan tema kita inovasi Puskesmas Madello dalam penurunan stunting di Kecamatan Baloso. Masih tentunya bersama Dr. Haji Amir MM, Kepala UPT Puskesmas Madello. Perlu kami sampaikan bahwa acara bincang-bincang santai didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru dan Humas IKP Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Baru. Baik, untuk Anda semua di malam ini kita lanjutkan, Dok, terkait dengan inovasi Puskesmas Madello ini. Iya, mungkin bisa kembali disampaikan bahwa di samping pembekalan kepada calon pengantin, iya, mungkin selain itu ada, apakah cuman calon pengantin yang dibekali atau seperti apa, Dok? Sebenarnya yang tujuan utama itu kan tetap calon pengantin karena dia yang memang dipicu karena persoalan hormonal, ada perubahan hormonal. Jadi terkadang memang itu kalau orang sudah hamil ada sedikit pergeseran perilaku. Nah, dengan dengan edukasi atau konselor yang sudah kita lakukan ini, dia sudah siap dan sudah tahu bahwa pada saat hamil akan timbul seperti ini, seperti ini. Tapi tentu juga dia juga tahu bahwa saya juga tidak boleh larut dengan seperti ini karena ada sesuatu ke depan itu dampak yang ditimbulkan kalau saya tidak misalnya mengikuti anjuran orang kesehatan yang sebelum waktu melakukan pernikahan itu. Iya, contohnya kalau ada juga bagaimana ini ibu hamil tentunya nantinya didampingi, sampai di situ nanti kalau misalnya makanya tim TPS ini nanti pada saat dia hamil datang ke rumah, misalnya tadi persoalan gizinya itu nanti tim gizi nanti masuk di situ. Artinya apa? Penyajian makanannya sebenarnya ini yang tidak seimbang penyajian makanannya. Artinya bukan makanan bergizi itu harus mahal. Di sekitar kita banyak. Misalnya contoh telur sayur-sayuran kan banyak di sekitar kita sebenarnya, itu cuma penyajiannya biasa yang monoton misalnya, itu terus tidak bervariasi. Nah, tentu juga ada
pemberian misalnya vitamin, tablet penambah darah tetap itu ada karena memang itu sudah program memang. Tapi inovasi dalam bentuk lain ini yang saya terapkan ini secara penyajian makanannya apa, kebersihannya, maksudnya yang semua faktor yang bisa menyebabkan terjadinya nanti anak stunting ini saya nanti untuk memproteksi. Iya. Ini kita kembali di TPS, tim pencegah stunting ini. Di TPS ini ada beberapa bidang ya. Ada bidan, profesi. ada profesi ya. Ada bidan, ada perawat, iya. ada dokter, Iya. ada gizi, sanitarian, promkes. Dan ini bekerja semua. Bekerja nanti terintegrasi nanti semua. Iya. Artinya kan dia punya keilmuannya masing-masing bahwa ternyata misalnya si A dia punya permasalahannya misalnya dalam lingkungan rumahnya itu ada orang merokok dalam rumah. Iya. Tapi misalnya si B, memang lingkungan rumahnya memang kotor. Atau si C kualitas air minumnya memang buruk. Dia misalnya contoh ambil air